Ya, silakan. Ayo pulang. Silakan berdiri. Yang ada di surga dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah kami sampai kepada pencobaan, dan bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Salam Maria, diberi rahmat Tuhan selalu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa itu, sekarang dan waktu kematian kami. Kepada Bapa dan kepada Yesus, seperti pada zaman sekarang dan pada sepanjang abad. Amin. Siap, golongan. Selamat pagi, kamu. Silakan kembali ke bangku kalian. Gimana kabar kalian? Baik saja. Baiklah, akan saya hadiran kalian. Coba, kira-kira siapa yang di antara yang tidak masuk? Mungkin tahu alasannya kenapa? Mungkin ada yang tahu alasannya ada berapa yang belum masuk? Ya. Oke, sekarang saya cek kehadiran. Tolong didengar baik ya. Yang pertama adalah Urbanus, hadir. Hadir. Nikolius, hadir. Dominikus, Hermana, Ana Maria, ini Mikael, Oceanus, Linus, ini Marlon, Triponi, Ria. Oke. Terima kasih. Oke. Acara selanjutnya kita bagi diri. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ayo silakan berdiri. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, sayangkan maju sebangsa, di balik bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Selanjutnya kita salam semangat dulu. Jangan ambil lagi. Ya. Siap? 1, 2, 3. Semangat. Ya. Kamu semangat. Kita semua semangat. Oke. Nah, acara selanjutnya Bapak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Ya. Setelah menyaksikan tayangan video, siswa mampu mengidentifikasi akibat dari kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Yang kedua, setelah menyaksikan tayangan video, menjelaskan pengetahuan tentang cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan. Nah, sekarang aku mau tanya kalian, ya. Anak-anak, jika terjadi hujan secara terus-menerus, apa yang akan terjadi? Banjir. Banjir. Ya. Ya. Jika hujan akan terjadi namanya banjir. Banjir merupakan akibat dari aktivitas
manusia yang tidak menjaga keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, ini merupakan akibat dari aktivitas manusia yang tidak menjaga keseimbangan lingkungan. Ya. Oke, atas saja untuk lebih memahami sumber daya alam, silakan baik-baik poin yang akan Pak Guru sampaikan. Simak ya baik-baik. Nah, perhatikan. Ayo. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terdiri dari dua, yaitu sumber daya alam yang dapat dipengaruhi dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa yang sumber daya alam dipengaruhi adalah sumber daya alam jika digunakan secara terus-menerus tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Karena sumber daya yang dapat diperoleh adalah bisa berkembang biak. Contohnya kambing, sapi, misalkan tumbuhan juga, tumbuhan padi. Jika tanam kembali, jika sudah masak bisa tanam kembali, bisa diperdayakan. Itu yang disebutnya sumber daya alam yang bisa diperbarui. Sekarang yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jika digunakan terus maka dia akan habis. Untuk itu oleh kenapa? Contohnya emas, batu bara, minyak bumi dan lain sebagainya. Ini sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Jika digunakan terus akan habis. Itulah dua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya. Selanjutnya aktivitas manusia. Ya. Ya. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya. Pengambilan sumber daya alam secara paksa atau eksploitasi hutan atau pengundulan hutan mengeruk hasil hutan demi kepentingan ekonomi tanpa menjaga keseimbangan tersebut, dampak hutan yang melebihi satu, berkurangnya kesediaan oksigen. Yang kedua, suhu bumi semakin meningkat. Ya, rawan terjadi bencana alam seperti misalnya banjir, berkurangnya resapan air ya. 5, bisa menyebabkan longsor dan punahnya ini hewan dan tumbuhan. Contohnya hewan yang sering diburu adalah orangutan, gajah, hiu. Ya, contoh tumbuhan yang sering diambil misalnya cendana. Kalau di sini misalnya sering diambil orang misalnya pohon kayak Cina misalnya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, rusaknya hutan bakau. Rusaknya hutan bakau atau hutan mangrove antara lain pembangunan industri, pusat pembangkit listrik, lokasi kreasi dan pemukiman di area pesisir pantai. Ya. Lanjut lagi, ya. Ya, untuk lebih jelasnya silakan simak video yang ada di tayangan ya. Simak ya videonya. Ya, misalnya hutan bakau ya. Silakan. Simak baik-baik. Karena hutan mangrove di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat yang merupakan bagian dari paru-paru dunia, kondisinya kini cukup memprihatinkan. Hal itu diduga akibat pula perusahaan pemegang HPH di wilayah itu yang melakukan penebangan di wilayah zona ini. Penebangan tersebut mengakibatkan kawasan mangrove di Bintuni yang merupakan paru-paru dunia itu hancur.
terbesar di dunia. Rumah bagi area ekosistem mangrove terbesar di seluruh dunia. Mangrove berperan penting terhadap ketahanan pesisir. Ekosistem mangrove dapat memberikan perlindungan garis pesisir dari bencana iklim dan bencana lain seperti badai dan tsunami, serta mengurangi resiko erosi, abrasi, dan banjir. Ya, itu adalah kerusakan mangrove yang dilakukan oleh aktivitas manusia yang tidak menjaga keseimbangan ekosistem di area pantai. Sekarang kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Ya. Coba simak videonya ya dengan baik. Ya, ini kerusakan. Pertambangan merupakan suatu kegiatan menggali, mengelola, memanfaatkan, hingga melakukan penjualan dari hasil galian. Hasil galian yang diperoleh dari kegiatan penambangan berupa minyak bumi, batu bara, mineral dan logam, panas bumi, dan lainnya. Berikut 5 dampak limbah pertambangan. 1. Terjadi pencemaran air. Jadi pencemaran tanah. Tanah juga dapat mengalami pencemaran akibat dari limbah pertambangan. Tidak sedikit tanah yang digali saat aktivitas pertambangan dilakukan sehingga menghasilkan lubang-lubang besar dan dalam. Akan tetapi sebagian tidak terjadi pencemaran udara. Udara bersih menjadi sulit diperoleh bagi masyarakat yang tinggal tidak jauh dari pertambangan akibat limbah penambangan, terutama penambangan ilegal, merusak ekosistem sekitar pertambangan. Limbah hasil pertambangan yang tidak dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang dapat mengakibatkan terjadi kerusakan pada ekosistem air maupun ekosistem darat. Banyak hewan dan tumbuhan mati akibat keracunan oleh zat-zat kimia berbahaya dari hasil dari limbah pertambangan. 5. Gangguan kesehatan pada manusia. Beberapa zat kimia berbahaya yang berasal dari limbah pertambangan dapat menimbulkan penyakit seperti kanker kulit. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh zat kimia seperti merkuri dan belerang yang terlalu tinggi. Udara yang tercemar juga dapat mengakibatkan gangguan pernafasan seperti asma. Ya, ini tadi tayangan tentang dampak aktivitas manusia pertambangan yang dapat merusak ekosistem atau lingkungan. Ya, bisa menimbulkan lubang-lubang yang besar, berdampak kepada pencemaran udara, berdampak kepada pencemaran tambah air karena aktivitas pertambangan. Nah, bisa juga misalnya membakar sampah atau membuang sampah ke air. Ya, 1. Membuat polusi udara. 2. Membuat polusi air. 3. Menyebabkan banjir. Ya, inilah 1. Kelihatan tahu dampaknya membuat polusi udara. 2. Membuat polusi air. 3. Menyebabkan banjir. Ya. Sekarang kita membahas upaya pelestarian pengundulan hutan. Ya. Hutan itu kata sudah jadi pengundulan hutan, maka perlu ada upaya yang dilakukan oleh kita agar hutan tetap terjaga. 1. Melakukan reforestasi. Reforestasi sama menanam kembali hutan yang rusak tadi ya. 2. Upgrading atau resilience. Misalnya tuh misalkan di daerah perbukitan dibuatlah selingas ke air itu jangan langsung masuk ke sungai. Dia langsung tidak perlu masuk ke sungai ya. 3. Sistem tebang pilih. Yang 4. Penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini adalah terutama polisi hutan. Mereka mestinya tegas. Jika ada penebangan liar, mereka ditangkap dan dipenjarakan. Sebenarnya undang-undang berlaku di Indonesia ya. Upaya pelestarian hutan bakau. Nah, revitalisasi hutan bakau, maksudnya ditangkap kembali yang tadi yang rusak tadi dikembalikan. Yang kedua, membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah industri. Ya, upaya pelestarian. Nah, itu pelajaran bakau, pengelolaan pabrik. 1. Pengelolaan limbah. 2. Kebaikan lingkungan. Jadi mestinya mereka itu melakukan tindak ini sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan dan udara. Oke. Demikian penjelasan. Sekarang ya kita akan memulai aktivitas organisasi siswa ya. Namun sebelumnya Pak Guru akan jelaskan sebelum kita menyaksikan tayangan video. Ya, nanti kita yang video ini akan menceritakan dampak aktivitas manusia yang merusak keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan. Ya, nanti kalian akan mengerjakannya secara kelompok
dengan sebelum mengamati video. Silakan diamati dengan baik-baik ya sebelum kalian kerja. Ya, amati dengan sebaik mungkin. Ya, saya akan membagikannya lembaran kalian. Ya, sekarang sambil menunggu tayangan silakan berbagi kelompok. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Ya. Sana kelompok 3. Ya. Ya, sekarang jangan langsung nih tarikkan kursi ini, tinggal mejanya majukan. Sudah majukan. Ini kelompok ini 3. Ya. Di sini saja. Tidak, ini kelompok ini. Ya. Ke sini. Ayo, di sini. Ya. Mas, biar kita cepat. Oke. Sini. Ini sebelah keluar. Oke. Nama, di sini ya. Ada kursi. Ya. Sekarang kita fokus ya. Biar nanti tidak ada kesalahan. Ya. Oke. Sekarang lihat dulu. Sudah. Kalau sudah terbentuk, ya. Sabar ya. Simak nanti videonya baik-baik ya. Ya. Oke. Nah. Ya, oke. Nanti kalian akan mengerjakannya berdasarkan pengamatan berdasarkan video ya. Di sini nanti di kolom yang sebelah sini ditulis tentang aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan ya. Yang sebelah sini dampaknya ya. Dampak aktivitas manusia tadi yang rusak lingkungan ya. Oke. Silakan perhatikan videonya ya. Silakan perhatikan dulu videonya. Ya. Nah, coba. Yang baiknya lagi. Bapak nih, pohon-pohon ditebang secara liar. Mereka tidak sadar apa akan yang di hutan. Mereka mengunjungi hutan tanpa tujuan yang jelas. Bila memang ada perencanaan alih fungsi hutan, biasanya untuk perumahan dan pertanian. Iya, mereka melakukan semua ini semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Ya, dari keuntungan yang mereka tebang itu, tapi mereka tidak harus bertanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab dalam menanam kembali bibit yang sejenis serta bertanggung jawab dalam pemeliharaannya. Yuk. Berpikir tentang bencana yang sudah di Indonesia, kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia, misalnya saja hutan di Kalimantan dan Riau, banjir di berbagai daerah, longsor dan unsur gunung api, masih banyak bencana lainnya. Kalau katanya kenapa hal tersebut terjadi? Hal ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam. Ekosistem yang sudah tidak seimbang lagi menjadikan lingkungan sudah tidak ramah lagi. Karena lingkungan sudah banyak dirusak. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga dampaknya juga akan kembali ke manusia juga. Untuk itu, menjadi manusia yang bertanggung jawab adalah suatu kewajiban. Jika kita menjaga hutan, kita juga harus mengalami ya guys. Ada keseimbangan ekosistem hutan juga terjadi. Nah, jangan lupa apa sih dampak kerusakan alam bagi kehidupan kita semua. Dampak kerusakan alam akibat banjir dikarenakan tangan manusia yang kurang patuh terhadap lingkungan. Banjir tidak menyebabkan pembangunan satu tempat saja, tapi banjir juga bisa menyebabkan banyak nelayan melaju karena arus yang deras. Banjir biasanya disebabkan oleh sampah yang di sungai yang menjadikan aliran sungai tidak lancar. Banyak kemudian bersihkan sungai yang menjadikan aliran sungai terhambat.
Bencana ini sering menimbulkan banyak korban jiwa ya guys, karena banyak kemungkinan yang tertimpa batuan dari darat ataupun air. Bencana ini juga sering terjadi tiba-tiba. Memang beberapa orang di sekitarnya saja tidak sadar akan terjadi tanah longsor. Adanya bencana tanah longsor ini dikarenakan dampak kerusakan alam dan ulah manusia. Adanya penebangan pohon liar tanpa adanya regulasi menjadikan munculnya erosi. Bagaimana tidak? Biasanya dari gunung ataupun pegunungan ataupun daerah sekitarnya, jika terjadi hujan lebat, tumpuan pohon itulah yang akan menyerap air. Tapi jika mereka sudah terbang tanpa adanya regulasi, hujan akan mengalir langsung tanah tersebut dan terjadilah erosi. Pencemaran. Dampak pencemaran ini bisa mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di daerah tersebut. Munculnya berbagai macam penyakit yang tidak biasanya terjadi. Banyak pencemaran ini juga termasuk dampak kerusakan alam oleh manusia. Apalagi jika sudah ada pabrik di suatu pemukiman, berbagai lingkungan pun akan tercemar. Mungkin dari lingkungan air dan udara. Adanya pembuangan limbah yang sembarangan ini akan menjadikan pencemaran air yang lebar sampai ke pemukiman.